Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Balik lagi di channel saya. Hari ini saya mau bagi bagi video lah di sini. Sini saya ini mau bongkar mesin cuci. Mesin cucinya ini adalah punya saya sendiri sebenarnya, Mas Bro. Jadi mesin cuci ini kendalanya itu kondisi di saat mengeringkan itu mengalami kerusakan atau keluar asap ya, Mas Bro. Belum tahu juga untuk kerusakannya, saya mau bongkar dulu. Nanti kalau seandainya bisa didandanin atau ganti alat sendiri, kita ganti. Tapi kalau seandainya belum bisa di ganti sendiri, mungkin kita bisa ke sama tukang servis. Ini cuman video-video berbagi tips aja untuk bongkar. Nah, untuk khususnya buat Mas Bro, ini adalah mesin cuci Panasonic yang di sini kurang lebih mempunyai kapasitas 7 kg, yang sistemnya yaitu otomatis ya, jadi satu tabung. Mungkin buat Mas Bro yang ada di sana mempunyai kerusakannya sama, mungkin bisa kasih tip buat saya juga untuk penggantiannya apa nanti apabila di dalam sini ada kerusakannya. Sebentar, Mas Bro. Nah, untuk pertama mungkin kita akan bongkar bagian ininya, Mas Bro. Jadi saya kasih sini dulu ya, Mas Bro ya. Jadi saya bongkar dulu. Kita liatin sini dulu, Mas Bro. Kita bongkar dulu bagian tutup belakangnya. Kita bongkar dulu tutup belakangnya belakang, Mas Bro. Jadi kita bisa analisa di belakangnya. Kalau rumus elektroniknya sih saya sebenarnya nggak tahu ya, Mas Bro ya. Cuman senang aja buat bongkar-bongkar alat-alat seperti ini. Terus kita bisa cari info-info apabila ada kerusakan yang notabene itu masih keadaan ringan. Jadi kita bisa pelajarinya itu di media sosial itu. Contohnya dari Google juga lah, seperti itu. Cukup kotor juga, Mas Bro. Banyak sampahnya. Keadaannya seperti ini, Mas Bro. Dalamannya itu masih ada tabung seperti ini, jadi agak lumayan ribet juga untuk menganalisis. Kalau dari segi analisa saya sih mungkin ada kerusakan di bagian motornya, Mas Bro ya. Motornya ini kemarin tuh kayaknya mungkin berasapnya dari bagian situ, karena dari dalam tabungnya itu keluar asap lalu turun ke bawah-bawah sini. Mungkin seperti itu sih analisa saya. Tapi coba kita lihat dulu, Mas Bro ya. Oke. Nah, yang pertama kita mungkin bisa cek dari bagian bawah itu, kita harus agak terbalik lah ya. Jadi kita membutuhkan alas untuk biar enggak merusak bodinya, Mas Bro. Jadi kita taruh alat-alat bagian sini dulu. Setelah itu kita cek di bagian sini, Mas Bro. Ini kondisinya agak lumayan berantakan ya.
bagian dalam itu ada beberapa komponen. Ini adalah motornya, motor penggeraknya, dan ini adalah panbel sebagai penggerak tabung gear di sini ya. Jadi kita lihat ada beberapa bagian yang kosong atau gimana, kita bisa cek dulu Mas Bro ya. Oke. Ya Mas Bro, setelah tadi saya cek di bagian motornya, itu sebenarnya ternyata nggak ada masalah, ada yang kosong atau gimana. Terus saya lihat di bagian ininya Mas Bro, bagian mungkin ini kalau saya elektroniknya kurang begitu paham, tapi di sini ada bagian itu, bagian putih itu adalah untuk penguat atau penyeimbangnya ya, bagian motor ini ya, bagian motor untuk menguatkan, istilahnya menguatkan tenaga lah ya. Nah itu tadi tak lihat itu ada bagiannya itu putihnya itu udah agak kayak panas atau gosong di situ, mungkin itulah gejalanya Mas Bro ya. Jadi kalau tak lihat di bagian motornya ini tadi, setelah saya bongkar, saya lihat atau saya cek ternyata nggak ada masalah. Dan setelah saya lihat di bagian itunya, ternyata ada kendala, mungkin gosongnya seperti itu. Nah dulu sebelumnya, sebelum alat mesin cuci ini bermasalah juga, itu di bagian alat itunya Mas Bro, itu sudah saya ganti. Nah udah saya ganti itu mungkin umurnya kurang lebih 1 tahun ya Mas Bro, udah minta ganti lagi. Itu saya dapat beli di toko elektronik sini. Jadi buat Mas Bro mungkin alat atau mesin cucinya sering bermasalah, itu kalau dalam segi analisa saya itu alat di bagian ininya lah Mas Bro. Nanti kita bongkar dulu, berarti kita rapikan dulu ini alat-alat ini. Nanti kita sini ya Mas Bro, ini bautnya ya, dia itu di bagian ini. Kita nanti bongkar dulu. Oke, kita bongkar dulu Mas Bro.
itu ternyata alat untuk penggantian kapasitornya itu yang rusak tadi ini. Nah, yang model seperti ini nggak ada, jadi mungkin untuk alternatifnya tadi setelah saya cari-cari di toko itu nggak ada. Saya dapatnya yang model seperti ini dengan kapasitasnya 14 UF ya. 14 UF ini sebenarnya ini kurang direkomendasikan ya Mas Bro ya. Jadi kalau seandainya ada, nyari yang seperti ini, tapi fungsi dari kapasitor itu sama. Jadi sementara saya ganti ini dulu untuk penggunaannya. Nanti kalau seandainya saya cari lagi bisa ketemu dan model seperti ini. Kalau dari segi bawaan kapasitor dari mesin itu sebenarnya 15 UF. Nah, untuk cari di sini di lingkungan saya atau toko elektronik di sini masih agak susah ya dengan ukuran 15 UF. Jadi saya cuman bisa ganti dengan 14 UF. Untuk prinsipnya sama dengan yang baru ini. Ini barang lama ya, mungkin udah agak-agak buluk. Nah, ini di sini ada bagian tulisan ini ya. Tulisan ini ada 14 UF dengan 400 volt ya, 400 volt. Kalau dari bagian ini di sini 14 UF tapi dengan kapasitas 450 volt. Nah, tapi kondisi karena masih belum ada yang kita pakai ini aja dulu. Ini tidak direkomendasikan, bukan teman-teman atau Mas Bro yang ada di sana mau ganti, kalau bisa ukuran yang sama yaitu 14 UF, kalau 15 ya 15. Nah, tapi keberhubung karena nggak ada, pakai yang model seperti ini ya Mas Bro. Oke, kita pasang dulu di sini. Kondisinya agak cara penyambungannya. Nanti kalau ada yang baru atau gimana bisa diganti Mas Bro ya. Terus sementara pakai yang ini dulu. Terus kalau dengan kabel yang membingungkan, semua kabelnya sama, jadi nggak perlu bingung untuk nyambungannya. Kita sambung dan nanti kita coba ya Mas Bro. Biar tidak terkena air Mas Bro, kita lem dulu. Kita perlu rapikan ya Mas Bro untuk pemasangan di bagian. Sebenarnya untuk pengamanannya bisa dilakukan dengan menggunakan plastik. Ini karena bersifat sementara ya Mas Bro, karena niatnya saya mau ganti lagi, jadi sementara menggunakan plastik dulu. Plastik biar plastik ini gunanya untuk menghindari kondisi nanti apabila kena cipratan air dan sebagainya, itu bisa untuk mengurangi konsleting ya Mas Bro. Kita lakukan ini karena kondisinya saya belum menemukan
alatnya yang pas. Jadi kita pasang ini dulu, setelah itu nanti kita coba apakah bekerja. Kalau kondisi-kondisi sebenarnya buat Mas Bro mempelajari sistem elektronik, kita lihat dulu secara visual. Apabila nanti secara visual itu sudah ditemukan kerusakannya atau alarmnya, bisa dilakukan untuk perbaikan di bagian alat yang rusak ya Mas Bro. Oke, terus kita coba dulu Mas Bro. Saya ngambil stop kontak dulu. Kita menggunakan pengetesan ya. Apakah sudah bisa berjalan? Ya Mas Bro, alhamdulillah sudah berjalan. Langsung bunyi ya mesinnya, karena masih mengalami kerusakan itu dari segi pengeringan. Jadi mau dia melanjutkan atau menyelesaikan pekerjaan tuh ya, langsung bunyi ya, langsung bisa kita lihat di sini berputar ya. Sorry Mas Bro, kondisinya agak gelap, coba kita hidupkan lampu flashnya ya. Dia sudah berjalan, jadi bisa digunakan sementara. Nanti akan saya ganti lagi alatnya kalau seandainya sudah ketemu. Waduh, airnya pada keluar Mas Bro, karena di dalamnya mungkin ada sebagian air ya. Sorry, jadinya agak basah ini. Sudah selesai pekerjaannya. Oke, gitu berarti kita melakukan pemasangan ya. Pemasangan terlebih dahulu. Jadi kita pasang dulu. Ngeblur ya. Oke. Betul aja Mas Bro, kita pasang dulu covernya ya. Pasang cover di bagian belakang. Nah, karena masih belum selesai, kita tunggu selesai dulu atau kita matikan karena masih sistemnya masih 1 menit. Oke, dia udah selesai proses pengeringannya. Cukup kita aja Mas Bro, jadi kita masuk cover ini dulu. Nah, itu tingkat untuk perbaikan dalam mesin cuci bisa mengurangi biaya karena cuma ganti kapasitor saja. Oke, untuk selanjutnya kita matikan, kita cabut stop kontaknya karena tidak dalam kondisi hijau, tidak direkomendasikan untuk memegang alat karena yang bodinya ini kalau dalam kondisi hidup ya sedikit alarmistik, ada kebocoran lah di dalam bodi yang itu, bocoran strom ya. Mas Bro, kerjaannya sudah selesai.
Mesin cucinya masih bisa hidup, tidak perlu dibawa ke tukang servis, jadi servis sendiri. Sudah normal kembali, baru kita mungkin bisa bereskan. Mungkin seperti itu aja ya Mas Bro, video saya hari ini yang berbagi tips untuk memperbaiki mesin cuci Panasonic yang satu tabung, yaitu adalah sistem elektroniknya, yaitu sistem otomatis dengan kapasitas 7 kg maaf. Terus kalau dari segi kode mesin cucinya, ini adalah NA F730B5 ya Mas Bro. NA F70B5. Nah, itu seri kodenya untuk perbaikan di bagian kapasitornya. Nah, mungkin buat Mas Bro yang sudah mempunyai mesin cuci ini terus bingung untuk anunya, mungkin itu bisa digunakan untuk referensi video ini ya. Terima kasih Mas Bro, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya untuk membantu channel saya, semoga bisa dapat berkembang. Ya, terima kasih Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.